Halo, nama saya Desi Margareta Batubara dengan NIM 210907038 dari Prodi Administrasi Bisnis Angkatan 21A. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dua materi yang berkaitan dengan makroekonomi sebagai tugas ujian akhir semester makroekonomi dengan dosen pengampu Kak Ainan Mardia. Yang pertama, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan dari pendapatan total serta pendapatan per kapita yang memperhitungkan dengan adanya pertambahan penduduk, juga disertai perubahan fundamental dari struktur ekonomi sebuah negara serta pemerataan pendapatan untuk para penduduk dari suatu negara. Perbedaannya sendiri, pada pembangunan ekonomi, PDB jauh lebih besar dibandingkan kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi, peningkatannya hanya dipengaruhi oleh PDB saja. Pada pembangunan ekonomi juga memperhatikan struktur kelembagaan dan kondisi ekonomi. Sedangkan di pertumbuhan ekonomi hanya berfokus pada peningkatan kondisi ekonominya saja. Yang ketiga, pada pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di pembangunan ekonomi juga perubahannya bersifat kualitatif, itu tidak hanya memperhatikan sektor ekonomi dan produksi saja, sedangkan pada pertumbuhan ekonomi perubahannya bersifat kuantitatif, yaitu hanya menekankan pada sektor ekonomi dan produksi saja. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua, faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Sedangkan pada faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua juga, yakni faktor yang mendukung serta faktor yang menghambat, yang dapat dibaca sebagai berikut. Dampak dari pertumbuhan ekonomi sendiri dapat membuat pendapatan per kapita masyarakat menjadi lebih tinggi, pinjaman pemerintah jauh lebih rendah, peningkatan layanan publik, investasi meningkat, peningkatan penelitian dan pengembangan, dan terakhir produksi barang meningkat. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Selama tahun 2019, sejumlah bank sentral di dunia mengambil langkah menurunkan suku bunga acuan. Di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan meningkat dalam kisaran 5,1% hingga 5,5%. Pada tahun 2021, berdasarkan data yang diambil dari BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan positif dibanding dengan tahun sebelumnya. Walaupun pada kuartal 1 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam pertumbuhan yang negatif sebesar minus 0,71%, PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2021 mencapai 3.969,1 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.683,1 triliun. Di tahun 2022 sendiri, pada kuartal 2 mengalami tren pertumbuhan yang positif dengan mencapai angka 5,44% dengan PDB atas dasar harga berlaku triwulan 2 2002 yang mencapai 4.919,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.923,7 triliun. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan dari pendapatan total serta pendapatan per kapita yang memperhitungkan dengan adanya pertambahan penduduk, juga disertai perubahan fundamental dari struktur ekonomi serta pemerataan pendapatan untuk para penduduk dari suatu negara. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Sedangkan perbedaannya, pertumbuhan ekonomi keberhasilan lebih bersifat kuantitatif, sedangkan pada pembangunan ekonomi bersifat kualitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua, yakni faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua juga, yakni faktor pendukung dan penghambat.
Sekian materi mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dilanjut ke materi kedua, yaitu perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Yang pertama, perdagangan luar negeri. Pengertiannya adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar, hasil produksi, maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu sama lain yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Faktor pendorong dari perdagangan luar negeri terdapat 4, yakni perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan nasional, dan terakhir perbedaan penguasaan teknologi. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama meningkatkan keuntungan perusahaan, yang kedua menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara, yang ketiga mendiversifikasi risiko perusahaan, yang keempat meningkatkan tingkat kompetisi pasar, yang kelima mempromosikan spesialisasi, yang keenam meningkatkan ketersediaan barang, dan yang terakhir dapat memanfaatkan perbedaan kurs. Sedangkan kekurangannya, yang pertama risiko perubahan iklim politik, yang kedua ada risiko kurs mata uang, yang ketiga perbedaan budaya pembeli, yang keempat resiko hutang dan gagal bayar, yang kelima resiko pelanggaran hak cipta, yang keenam resiko dependensi terhadap negara lain, dan yang terakhir resiko eksploitasi sumber daya. Yang kedua, proteksi. Pengertian dari proteksi adalah perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya sendiri untuk melindungi industri dalam negeri maupun persaingan barang impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif kuota dan sebagainya. Faktor pendorongnya, yang pertama mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, yang kedua mendorong perkembangan industri baru, yang ketiga menghindari kemerosotan industri tertentu, yang keempat memperbaiki neraca pembayaran, dan kelima menghindari dumping. Kelebihan dan kekurangannya sendiri, pada proteksi, yang pertama mengurangi tingkat persaingan akibat perdagangan impor, yang kedua memberi peluang pengusaha baru domestik untuk lebih berkembang, yang ketiga meningkatkan produksi perusahaan lokal, yang terakhir terciptanya peluang kerja yang luas. Sedangkan kekurangannya dapat menurunkan jumlah variasi produk, produsen bergantung pada kebijakan pemerintah, menurunnya kerjasama dengan negara lain, dan terakhir kerugian konsumen domestik. Yang ketiga, globalisasi. Globalisasi adalah peningkatan dalam ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara. Faktor pendorong dari globalisasi ada 5. Yang pertama, perkembangan politik dunia. Yang kedua, peningkatan praktek perdagangan bebas. Yang ketiga, perkembangan perusahaan multinasional. Yang keempat, perkembangan investasi portofolio di pasaran luar negeri. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihannya produksi global dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk produksi dalam negeri. Dan yang terakhir, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Kekurangannya sendiri, adanya ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas. Yang kedua, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang ketiga, perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar. Dan terakhir, adanya ancaman masuk tenaga kerja asing di Indonesia yang lebih profesional di SDM-nya. Yang keempat, hubungan antara perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Dalam melakukan perdagangan luar negeri, suatu negara perlu melakukan proteksi dengan tujuan untuk melindungi perekonomian domestik. Di sisi lain, proteksi merugikan konsumen domestik karena mereka harus menanggung harga yang lebih tinggi dan membuat produsen domestik menjadi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah untuk mendukung daya saing mereka di pasar internasional. Penurunan intensitas persaingan juga berpotensi untuk melemahkan industri dalam negeri. Tanpa persaingan, tidak ada insentif untuk lebih inovatif dan efisien. Akan tetapi, dengan munculnya globalisasi, akan berdampak terhadap perdagangan internasional, baik positif maupun negatif. Dengan mengetahui dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional, negara dapat meminimalisir dampak negatif dan dampak positif terhadap perdagangan internasional. Dampak positif dan dampak negatif
globalisasi di bidang ekonomi, yaitu dampak positifnya bebasnya pasar internasional, kemudahan dalam ekspor dan impor. Yang ketiga, masuknya perusahaan asing di Indonesia. Yang keempat, terciptanya bisnis e-commerce. Dan yang kelima, meningkatnya sektor pariwisata. Sedangkan dampak negatifnya akan terhambatnya pertumbuhan industri lokal, kegiatan impor yang melebihi ekspor, kesenjangan sosial meningkat, serta tumbuhnya kapitalisme. Studi kasusnya, poin pertama, salah satu kasus adanya politik proteksionisme dalam ekonomi politik perdagangan global adalah Country of Origin Labeling atau COOL yang melibatkan politik proteksionisme Amerika Serikat terhadap Kanada. Sebagai bentuk kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap impor daging sapi Kanada, Amerika Serikat menggunakan slogan soft market atau non-tarif sebagai ancaman terhadap gangguan kesehatan, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menghindarkan impor dari negara lain. Terlihat pragmatisme kebijakan Amerika Serikat sebagai negara yang menggaungkan pasar bebas justru melakukan proteksionisme terhadap impor hewan, ternak, serta produk-produk daging, yakni sapi dan babi dari Kanada, di mana dari pihak Amerika Serikat sendiri menganggap produk tersebut terkontaminasi penyakit BSE atau Bovine Spongiform Encephalopathy, atau lebih sering dikenal dengan penyakit sapi gila, yakni mad cow disease. Selain produk-produk tersebut juga dianggap terjangkit virus H1N1 atau swine flu. Kebijakan ini terlihat sangat sepihak karena belum ada penelitian lebih lanjut tentang produk. Kebiasaan pola perdagangan internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah dengan menggunakan standarisasi konstitutif sebagai landasan hukum terhadap produk impor negara lain, seperti halnya terhadap Kanada. Kesimpulannya, ekonomi perdagangan internasional merupakan bagian dari ilmu ekonomi makro yang khusus membahas tentang hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam mengalokasikan sumber daya atau faktor produksi yang tersedia di masing-masing negara. Adanya hubungan ekonomi perdagangan internasional sangat berguna dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dunia. Motivasi hubungan dagang internasional tidak lain adalah sebagai upaya menciptakan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi antar negara dalam rangka meningkatkan utilitas sumber daya dunia untuk mencapai kemakmuran setiap bangsa dan negara. Pada prinsipnya, ada dua faktor utama yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional, yakni faktor-faktor mempengaruhi permintaan dan penawaran. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.